Halo netizen, sekarang kita ada Nissan Livina Sporty Package. Jadi ini kayak semacam varian terbaru dari Nissan Livina yang lebih ke sporty look gitu ya. Dan ini juga rumornya udah lumayan lama beredar ya, sekitar dari awal tahun 2020 kemarin. Dan dulu yang digembar-gemborin namanya tuh bakal jadi Nissan Livina Nismo look ya, atau Nissan Livina Nismo. Tapi yang jadi beneran itu namanya Nissan Livina Sporty Package. Dan si Sporty Package ini dia basisnya dari tipe VE ya, yaitu tipe tertinggi kedua. Jadi bukan yang dari top of the line yang dari tipe VL, tapi dia ngambil dari tipe VE. Dan ini juga bukan pertama kalinya pabrikan mobil bikin varian yang sporty tapi basisnya dari tipe tengah, atau bukan berbasis dari tipe yang tertinggi. Kayak dulu ada Mirage Sport, dulu kan basisnya dari GLS ya, bukan dari Exit. Kalau kasusnya sama seperti di Livina Sporty Package ini. Yang beda apa aja sih nih ya? Dari depan sih secara tampilan sih masih sama ya kayak Nissan pada umumnya. Dia ada itunya ya, apa namanya, grill khas Nissan yang motifnya V-motion. Jadi ada garis chrome yang kayak logo V gitu. Yang paling kelihatan di bagian depan ini salah satunya ada ini. Dia ada kamera depan karena dia sudah mengadopsi round view monitor atau kamera 360. Jadi ini kamera depannya, kamera samping kiri kanan nanti kita lihat. Dan yang paling kelihatan lagi itu ada di bagian bawah ya, yaitu kayak semacam list warna merah yang cukup lumayan racing. Dan walaupun dia merahnya nggak begitu ngejreng ya, kayak merahnya Datsun Go gitu yang ruby red, tapi aksen yang cukup bagus ya. Kalau misalnya di tipe VE yang menjadi basis itu kan dia jadi warna hitam ya, beda sama yang tipe top of the line-nya si VL itu kan dia listnya warna silver. Kalau ini yang tadinya hitam dicat jadi merah. Untuk lampu tetap sama, tapi dia ada ini, ada welcome lights LED. Dan kalau misalnya kita nyalain mesin, dia ada DRL LED yang beneran DRL ya. Jadi kalau misalnya mesin dinyalain, dia bakal nyala sampai lampu senja atau lampu utama dinyalakan. Di bagian bawahnya untuk lampunya dia masih sama, dia masih halogen reflektor. Di bawahnya ada sen, dan di bagian sini tuh ada fog lamp halogen. Lanjut ke samping, untuk velg dia nggak berubah, dia tetap pakai velgnya dari tipe VE, dia two tone gitu. Untuk bannya dia menggunakan Dunlop Enasafe EC300 Plus yang berukuran 205/55 R16. Terus di bagian disc brake, rem itu udah pakai disc brake di depan, belakang tromol. Dan untuk tipe VE yang menjadi basisnya itu juga udah dapat ini ya, stability control. Jadi nggak cuma ABS dan EBD aja. Di bagian samping itu juga ada list warna merahnya lagi. Kalau aslinya kan dia warna hitam. Terus cover spion juga warna merah, agak beda sama merahnya Expander yang menjadi basisnya Livina ya. Jadi dia tuh agak mewah gitu merahnya, bukan merah yang ngejreng yang kayak sporty banget, tapi nice try, nice touch gitu ya. Dia juga ada auto foldingnya, pas kita unlock dia akan ngebuka spionnya, dan ada lampu sen LED juga di sisi luarnya. Dan kalau kita kunci dia akan melipat secara otomatis. Nah, kamera sampingnya itu ada di bagian sini ya, jadi rata nih di bagian bonggol spionnya, bukan di tonjolan yang ada di ujung kaca spion. Terus lanjut ke belakang, sisanya ini sampingnya masih sama kayak di tipe VE. Dan untuk di belakang ini juga sama ya, kayak lampunya dia ada welcome light gini yang menyalain lampu senja, dan lampu senjanya mirip kayak X-Trail facelift. Untuk lampu remnya tapi dia masih halogen, sennya tadi halogen, dan lampu mundur dia sudah LED di bagian bawah situ. Untuk kaca belakang juga sama, masih belum ada defogger belakang seperti Expander facelift. Dan ada high mast stop lamp juga di atas, ada antena short pull. Di belakang emblemnya cuma emblem Livina aja ya, jadi nggak ada emblem tipe karena emang basisnya dari tipe VE. Kalau mungkin dari tipe VL mungkin ada emblem VL-nya. Sensor parkir di belakang 2 titik, dan ada reflektor di ujung bumper kanan kiri. Dan untuk underguard ini juga dicat warna merah. Jadi keren ya, jadi kayak lebih menyerupai 370Z gitu ya. Karena kan kalau Nissan dia underguardnya kepisah gini, di bagian bawah itu ada knalpotnya. Dan yuk kita buka bagasinya. Untuk bagasi ya sama aja, jadi nggak ada perubahan, dia masih
lumayan lega. Dia juga ada bukan underfloor storage, sorry, open storage di bagian kiri kanannya, dan ada underfloor storage di bagian sini. Dapat P3K juga, dan pastinya jok belakang ini bisa dilipat 50 rata lantai sampai ke baris kedua. Di belakang itu ada cup holder kanan kiri, sudah lengkap dengan seat belt untuk semua penumpang 3 titik, dan ada tempat naruh toolkit ya, dongkrak dan kawan-kawannya itu disimpan secara rapi di sebelah sini, dan ada power outlet untuk ngecharge di baris ketiga. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan untuk kamera belakangnya dia juga penempatannya rapi ya, jadi kayak ada, kan itu ada slot sendiri tuh kayak di V9 tipe VL, dan walaupun dia bukan kamera bawaannya gitu ya, kamera bawaan dari tipe VL, dia kan udah ganti jadi kamera 360, dia masih mempertahankan looks OEM dari kamera bawaannya. Nah, sekarang kita lihat ke ruang mesin. Untuk mesin sih nggak ada perubahan ya, jadi masih standar 1500 cc 4 silinder dengan kode 491 yang sama di Expander. Tenaganya 104 PS dan torsinya 140-an Nm, sekitar 141 Nm ya kalau nggak salah. Dan tenaganya disalurkan ke transmisi 4 speed otomatis aja ya, karena dia basisnya kan dari tipe VE ya. Kalau misalnya dia basis dari tipe IL, mungkin dia ada varian yang manualnya. Oke, langsung kita tutup aja dan kita lihat ke interiornya. Nah, di interior juga lumayan banyak ya perubahannya. Yang paling kelihatan ini, dia ada jok kulit. Jadi jok kulit juga beda ya. Kalau misalnya di tipe VL yang tipe paling atasnya itu kan dia kayak hitam polos aja. Kalau di sini dia selain warna hitam, dia tuh ada aksen warna merah dan jahitan warna merah. Tapi pengaturan tetap sama ya, dia masih ada recline di sini, height adjuster, dan ada sliding juga di bagian sini. Terus di bagian bawah itu juga ada seal plate dengan logo Livina, sama dia juga ada karpet dengan bordiran di tepiannya itu yang warna merah juga. Jadi keren banget ya. Dan langsung kita masuk aja. Kita masukin kuncinya di sini. Nah, untuk di bagian dalam dia ini ya, masih sama kayak di tipe VE. Jadi ini tuh setirnya masih belum kulit, jadi masih urethane, tapi pengaturannya dia sudah tilt teleskopik. Di bagian kiri itu ada tombol untuk ini ganti volume, naik turun volume, ganti track, ganti mode, angkat tutup telepon, serta ada voice command-nya juga. Di belakang setir ini ada tuas untuk lampu senja, fog lamp depan, dan ada ini juga ya, tuas wiper. Dia sudah intermittent timer, dan wiper belakang juga intermittent. Speedometer juga sama seperti di tipe VE. Di sebelah kiri itu ada tachometer, dan sebelah kanan ada speedometer. Di tengahnya ada MID yang masih layar kalkulator monokrom. Di sebelah kiri ada temperatur mesin, ada fuel gauge, di tengah ada gear indicator, sama ada odo juga ya, masih baru nih. Terus ada trip A, trip B, brightness, panel instrumen, range, average fuel consumption, pengingat service, dan balik ke odo. Terus dilanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC di sini, ada pengaturan kaca spion yang bisa dilipat secara elektrik juga tadi ya. Di bagian bawah juga ada tombol untuk mematikan stability control. Terus satu tombol kosong di bagian kirinya, ada laci sebelah sini, dan tadi ada tuas pembuka kap mesin. Pedal juga sama ya, nggak ada pedal yang metal gitu, jadi pedalnya masih warna hitam, dan ada footrest di sebelah kiri. Door trim juga nggak ada perubahan, dia masih full plastik, cuma ada wood panel di sini dari tipe VE juga udah ada list warna silvernya, dan di bagian armrest itu dia ada plastik warna coklat. Door handle chrome, terus ada central lock di sini, window lock, auto up down power window di sisi pengemudi, dan ada door pocket sama cup holder, ada speaker. Dan karena dia basisnya tipe VE, dia belum ada tweeter ya. Nih di pilarnya masih polos, kalau misalnya kalian mau ada tweeternya itu harus ngambil tipe VL. Ke atas dia ada sun visor pengemudi yang cuma ada card holdernya di sini, lampu kabin halogen, dan di sebelah kiri ada cermin sama card holdernya juga. Spion tengah manual dimming,
Dan lanjut ke tengah, ini juga head unit tetap sama, tapi dia ada tadi ya kamera 360-nya. Bentar, ini pintunya kita tutup dulu biar kelihatan. Nah, ini seperti ini tuh, jadi dia ada top down view-nya gitu kayak di Nissan X-Trail. Dan kita juga bisa lihat mode-modenya, kayak ini kamera belakang, kamera samping kanan kiri, terus ada full view depan belakang kanan kiri, dan ini kayak ada animasinya gitu ya. Ini full kamera depan, full kamera belakang, kamera depan yang fish eye atau agak lebar, dan kamera belakang yang fish eye. Terus balik ke top down view lagi. Jadi dia tuh sistemnya kayak aftermarket gitu ya, mirip-mirip kayak kamera 360-nya punya Ombi Channel ya. Terus untuk tombolnya juga dari sini. Jadi karena si tipe VE dia ininya kosong, nggak ada port USB, kan dia port USB-nya ada di sebelah sini ya, di bagian head unitnya langsung. Jadi di sini kosong, dan sama Nissan ditaruh tombolnya tuh di bagian sini. Dan kalau di Zen apakah dia ada itunya? Nah, dia tuh ada animasinya. Jadi bukan animasi, sorry, jadi dia langsung kayak aktif gitu loh. Kalau kamera aftermarket kan kayak gitu ya, kalau kita ngesen dia muncul kamera kanan kiri, dan kalau kita masukin gigi mundur, nah dia jadi kamera mundur. Ada guidance lainnya juga, tapi wow, dia bisa itu loh, ada adaptive guideline-nya tuh. Wah, keren. Jadi nggak aftermarket banget ya, ternyata ini lumayan OM. Wow, gue surprise sih. Keren juga, ada adaptive guideline-nya. Wih, mantep. Cuma sayangnya kita nggak bisa nyalain mesin, kita lagi di dalam ruangan, jadi putar setir itu agak berat. Tapi itu keren loh, bisa belok garisnya. Nggak nyangka. Cakep Nissan. Di ini juga kalau misalnya, seinget gue deh, kalau kamera aftermarket yang kayak gini, kalau kita pencet hazard 2 kali, dia juga kayak nyalain gitu deh. Nah, kan bener. Kalau misalnya kita mau lihat depan, tinggal pencet hazard 2 kali. Tuh. Tapi untuk secara head unit dia masih sama ya, seperti yang tipe VE. Jadi ini kayak di Nissan Serena juga, ada radio, pemutar audio, terus ada aplikasi, bisa modeling juga, dan ada Bluetooth, serta ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi untuk head unit sendiri udah bagus banget, apalagi ditambah si kamera 360 ini, jadi makin joss lagi. Di bagian bawahnya ini ventilasi AC tetap sama, tombol hazard tadi di sini. Pengaturan AC juga sama, masih model dial. Ada temperatur AC di sini, tapi belum ada heater seperti expander yang versi ekspor. Dan ada arah AC yang bisa buat ke muka, ke kaki, dan defroster depan. Ada sirkulasi udara di sini. Dan di bagian bawah ada power outlet. Terus ada open storage yang bisa dilepas gini separatornya. Sama ada tempat naruh poin gitu ya di depan shifter. Dan untuk shifternya sendiri tadi dia cuma ada matic 4 speed, dan ada switch untuk overdrive di sini. Belum dilapisin kulit juga ya, begitu juga dengan parking brake-nya. Jadi masih standar kayak di tipe VE, belum kulit kayak di tipe VL. Ada 2 buah cup holder. Center console juga masih kayak tipe VE yang masih model dibukanya gini, dan di dalamnya lumayan lega, dan ada power outlet untuk ngecharge di baris kedua. Jadi ini emang bisa dicopot gitu ya, nggak kayak tipe VL yang modelnya slider kayak pintu ruko. Dan di bagian bawah ini juga ada underfloor storage ya. Ini selalu gue lupa nih kalau misalnya review expander atau Livina, karena dia ngumpet, bahkan di mobil gue sendiri aja gue lupa ada gituan. Dan di bagian glove box itu ada 2 ya, ada yang kebuka gini dan ada yang tertutup. Dia juga masih ada USB 1 lagi, bahkan ada 2 malah. Jadi total ada 1, 2, 3 USB di bagian depan. Dan karena dia basisnya dari tipe VE juga, dia dashboardnya warna hitam coklat ya. Nih di bagian sini coklat, di door trim tadi coklat, sampai di bagian door trim belakang. Begitu juga di bagian sini tuh ada wood panel kayak warna hitam, black wood gitu, dan ada list warna silver. Nggak kayak tipe VL yang full hitam kayak expander tipe sport. Dan kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Nissan Livina Sporty Package ini. Untuk kabin belakangnya, karena dia sama seperti di tipe VE atau Livina yang lain, kita nggak perlu bahas 2 kali ya. Cuma bedanya ini dia sudah jok kulit, dan aksennya bagus sih. Dia kayak muter, kayak turun,
terus naik, turun lagi. Dan karena dia basisnya dari tipe VE, dia juga ngikutin si joknya jadi warna coklat juga, jadi senada sama door trimnya. Wes, yuk langsung aja kita ke luar aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Nissan Livina Sporty Package kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan untuk kontak person dari Nissan TB Simatupangnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.